Selamat siang. Topik kali ini akan membahas tentang daur hidup suatu produk atau product life cycle atau PLC atau siklus produk disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan akan membahas tentang pendahuluan, product life cycle, studi pustaka, ringkasan dan soal-soal latihan, serta biodata. Pendahuluan, mengapa sih membahas tentang product life cycle? Yang pertama adalah bahwa produk itu ada siklusnya. Yang kedua, muncul produk-produk baru dengan kemasan-kemasan baru. Yang ketiga adalah adanya turbulensi perubahan pada setiap tahapan pada product life cycle. Yang keempat, persiapan untuk memproduksi produk baru. Yang kelima, pengalaman konsumen untuk memperoleh barang dan atau jasa. Yang keenam, konsumen memiliki perubahan karakteristik berkaitan dengan kebutuhan, need, dan keinginan want. Yang ketujuh, segala jenis produk mempunyai siklus masing-masing. Adapun definisi daripada product life cycle adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi, grand launching, perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk mulai dari seorang produsen mengenalkan dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Ini adalah product life cycle. Jadi kita lihat ada 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap introduction, tahap pengenalan produk. Yang kedua adalah tahap growth, pertumbuhan, yaitu jumlahnya di sini adalah salib sumber adalah jumlah penjualan atau volume penjualan, dan yang absis adalah waktu. Di sini pertumbuhan kuantitas penjualan atau sales adalah semakin meningkat hingga satu saat maturity, dewasa. Jadi banyak yang mengenal tentang produk tertentu, kemudian decline, hilang daripada pasaran. Itu life cycle, dan di setiap perubahan tadi antara introduction dan growth ini muncullah turbulensi. Dari growth ke maturity juga turbulensi, di sini juga terjadi turbulensi, sehingga perlu pengawasan yang ketat pada saat pergantian tahapan. Di sini contoh yang pernah kita alami adalah komputer, yaitu microprocessor 4840. Itu dikenal dengan pakai editor WordStar, jadi pakai disket 5,5 inci yang memorinya relatif tidak banyak, 560 kilobyte atau berapa itu. Yang kedua disket yang 3,5 inci, jadi lebih kecil, yang memorinya sekitar lumayan lah 3 megabyte. Munculnya microprocessor 48286, kemudian berkembang lagi, begitu akan decline muncul lagi produk 48386. Begitu akan decline dan semakin durasinya semakin sempit, microprocessor 486, kemudian Pentium 1, 2, 3, 4, kemudian muncul i3, i5, i7 microprocessor untuk personal komputer. Jadi beberapa perusahaan komputer melakukan strategi tadi product life cycle, begitu akan decline muncul produk baru. Tahapan pengenalan, tahap 1 yaitu tahap di mana suatu pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Artinya bahwa belum banyak yang mengenal sehingga kuantitas penjualan atau sales
masih relatif sedikit. Ciri-ciri pada tahap pengenalan produk yaitu adanya promosi secara besar-besaran, biaya per unitnya masih relatif mahal, jumlah penjualannya masih relatif sedikit, kapasitas produksi masih sedikit, tahap pencarian distributor. Distributor itu biasanya tidak mau bekerja sama jika belum terbukti berkualitas. Jika seseorang menemukan produk baru yang sering ditemui baik di online maupun offline, maka produk tersebut ada kecenderungan diduga pada tahap pengenalan produk, pada product life cycle. Tahap yang kedua, nah tadi ketika terjadi turbulensi, jumlah penjualan belum banyak, kemudian meningkat. Itu juga bukan persoalan sederhana karena mesin, peralatan, bagian marketing, semuanya, keuangan, semuanya semakin meningkat karena tahap perkembangan ini terjadi penjualan produk yang juga meningkat. Tahap di mana suatu produk mulai dikenal dan digunakan, produk tersebut digunakan oleh banyak konsumen. Ciri-ciri pada tahap ini biaya per unitnya akan berlangsung relatif lebih murah. Pasar yang semakin meluas, mudah menemukan di mana saja. Jumlah penjualan yang terus meningkat, semakin berkembang tetapi pesaing baru mulai bermunculan. Yang berikutnya kapasitas produksi semakin meningkat, aliran dana akan berubah menjadi positif. Tidak seperti tahap pengenalan yang masih negatif, masih ditandai dengan produk pesaing yang semakin banyak dan bervariasi. Sehingga bisa dibilang adalah tahap yang paling susah. Salah satu strategi untuk mengatasinya adalah dengan cara menguatkan strategi branding merek. Begitu ada IBM memproduksi komputer, Texas Instruments, kemudian Lenovo, Asus, kemudian juga Apple, LG, Samsung memproduksi komputer. Ketika muncul laptop, maka Sony pun membuat laptop, kemudian yang lainnya juga mengikuti untuk membuat komputer jangkingan portable. Tahap berikutnya adalah tahap kedewasaan. Pada tahap ini, pada tahap kedewasaan, omset penjualan suatu produk mulai menurun. Persaingan setelah maksimum mulai menurun. Persaingan semakin ketat dan saling berebut pasar dan konsumen. Ciri-ciri pada tahap ini, harga produk akan semakin menurun. Kemudian adanya pesaing yang kalah dari kompetisi. Bagi yang memimpin pasar, mereka memiliki laba yang besar. Jadi kalau kita lihat produk handphone Nokia sekarang hilang daripada pasaran, Ericsson demikian juga. Tetapi muncul produk-produk iPhone punyanya Apple Computer. Jadi labanya cukup besar karena harga jualnya juga cukup besar. Samsung, kemudian merajai juga Oppo. Kapasitas produksinya semakin meningkat. Cash flow aliran dana ada positif. Posisi positif yang kuat. Pada tahap ini beberapa produk akan melakukan inovasi, entah itu mengganti varian rasa, jenis, bentuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kalau beberapa komputer, beberapa mobile phone itu mengganti microprocessor yang semakin canggih. Juga tidak lagi button, jadi tombolnya menggunakan QWERTY, kemudian berkembang menjadi touchscreen. Jadi itu yang perkembangan. Tahap penurunan, decline. Tahap penurunan decline pada tahap ini, keuntungan akan terus berkurang. Apabila tidak segera melakukan antisipasi dan mengganti strategi, maka kemungkinan produk hilang di pasaran semakin besar. Bisa juga mempersiapkan produk baru. Ciri-ciri pada tahap ini, kapasitas produksi akan menurun, konsumen mulai jenuh, pesaing semakin banyak bermunculan, menggantikan produk yang mengalami penurunan. Keuntungan menurun secara signifikan karena contoh tadi WordStar, editor WordStar juga sudah hilang dari pasaran. Komputer yang menggunakan microprocessor 4840 juga sudah hilang dari pasaran. Cara-cara agar produk tetap eksis di pasaran. Yang pertama, strategi melalui media iklan. Misal membuat desain website, homepage, aplikasi paket komputer yang lain. Yang kedua, strategi penurunan harga jual, perbarui kemasan. Salah satu strategi melalui email marketing, e-commerce untuk menargetkan pelanggan baru. Jadi penurunan harga jual kadang-kadang beli satu dapat dua. Ringkasan, topik ini akan membahas tentang definisi PLC, gambaran tahapan PLC, tahapan pada PLC,
solusi agar produk tetap ada di pasaran. Jelaskan soal-soal latihan adalah jelaskan tentang definisi PLC, gambar tahapan PLC, tahapan pada PLC, solusi agar produk tetap ada di pasaran. Contoh, Anda diminta untuk membuat produk life cycle versi Anda. Daftar pustaka, kemudian juga biodata, Bambang Sugiono Agus Purwono, tenaga pendidik di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.